Pak Suban, kami memahami bahwa kami mencoba menghubungi perawat Christina Remaluli Simatupang, tetapi Anda sendiri menggambarkan bahwa korban saat ini masih belum dapat menerima wawancara ini. Tidak apa, saya memahami itu. Karena Pak Suban, karena Anda yang mendampingi korban saat ini, boleh kami mendapat gambaran seperti apa korban atau apa yang saat ini dirasakan oleh korban? Kondisi korban saat ini untuk kesehatan secara umum itu baik, dalam artian kondisi fisik yang kemarin dari hasil visum ada lebam di pipi, kemudian ada pecah sedikit di bibir bagian dalam, lalu ada kebiru-biruan lebam juga di daerah perut sebelah kanan, itu sudah berangsur membaik, bahkan sudah hilang ke arah lebamnya. Tapi untuk kondisi psikis yang masih belum bisa kita katakan baik, karena kadang-kadang kalau kita ajak berinteraksi, beliaunya masih sering melamun, kemudian keluarganya juga mengatakan, yang menunggu mengatakan, kadang-kadang beliau sering terkejut ketika mendengar suara pintu dibuka, ataupun terkejut ketika ada bunyi-bunyi tertentu. Begitu Mbak kondisinya sekarang. Baik, Pak Suban yang selama ini mendampingi dari hari pertama sampai hari ini bersama korban perawat Christina Remaluli Simatupang, apa cerita yang terjadi dari korban pada Pak Suban? Oke, baik. Selengkapnya barangkali yang akan menyampaikan ini Mbak Rosi adalah dari Pak AKP Tri dari Polrestabes Palembang, karena beliau langsung melakukan BAP terhadap beliau. Jadi dari cerita yang kami dapatkan bahwa kekerasan itu terjadi diawali dengan ketika pasien diizinkan pulang oleh dokter, lalu ya biasanya pasien pulang itu seluruh peralatan kesehatan yang melekat harus dilepaskan. Di antaranya adalah selang infus. Pelepasan selang infus dilakukan, dan menurut keterangan yang kami dapat dari Komite Keperawatan Rumah Sakit Siloam sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian setelah dilakukan pelepasan selang infus itu, menurut informasi yang kami dapatkan, karena si anak ini cukup aktif bergeraknya, akhirnya digendong oleh ibunya. Mungkin gerakan dari itu menutup aliran dari pembuluh darah balik sehingga ada darah yang mengalir. Nah, ketika itu dia mengeluh, dia melapor dengan ke perawat ruangan, dan itu langsung sudah diatasi. Dalam artian sudah diatasi, diberhentikan Artinya perdarahan perawat yang baru. Artinya perawat Christina Remaluli Simatupang itu sudah masuk kembali ke ruang pemeriksaan atau kamar pasien Ya, untuk memperbaiki itu? untuk memperbaiki itu. Dan sudah selesai dilaksanakan. Sudah selesai. Lalu ya, dari mana dan kemudian? perawat Christinanya secara langsung minta maaf dengan si ibu pasien. Jawaban ibu pasiennya seperti ini, kalau mau minta maaf nanti urusan suami saya gitu. Dan akhirnya ketika sekitar 1,5 jam kemudian, sekitar 2 jam kemudian atau 2,5 jam, sekitar hampir pukul 14, lebih dari pukul 13, suaminya datang, ya langsung marah-marah ke counter perawat, gitu kan. Dan akhirnya dia meminta si perawat masuk ke ruangan untuk menjelaskan dan meminta maaf. Dan disitulah peristiwa penganiayaan itu terjadi. Peristiwa penganiayaan itu terjadi. Jadi si suster Nurse Christina masuk ke ruangan ditemani oleh kepala ruangan, kemudian supervisor keperawatan, kemudian satu orang temannya lagi untuk menjelaskan itu dan minta maaf. Dan sampai pada akhirnya dia mau posisi minta maaf, mau sujud dengan si ibu. Saat itulah dia mendapat pukulan 2 kali, kemudian mendapat tendangan 1 kali, yang kalau kita lihat di video itu sampai dia terduduk. Dan kemudian ketika mau berlari, bapak ini masih berusaha dengan menjambak rambut. Dan alhamdulillah akhirnya datang seorang polisi seperti yang terlihat di video ini yang menghentikan itu, dan akhirnya si Christina berhasil dibawa keluar gitu loh Mbak. Baik, saya ingin meminta klarifikasi juga dari Anda Pak Suban, karena Anda bersama korban. Jadi sudah ada aksi atau sudah ada keinginan minta maaf dari perawat kepada pasien, dalam hal ini ibunya, karena memang dari pencabutan transfusi itu ada darah keluar begitu. Jadi ada 2 kali permintaan maaf dari perawat. Iya, awalnya dengan si ibunya sendiri, ketika suaminya belum datang, ketika dia udah memperbaiki, udah menghentikan perdarahan. Kemudian kedua setelah si suaminya datang.
di dalam ruangan dan itu ada saksi kepala ruangan menurut info yang kami dapatkan, kemudian ditemani satu orang perawat yang kebenaran ikut mengabadikan pakai handphone prosesnya, tapi handphonenya menurut informasi kena lempar, kena jatuh kan ke dinding dan handphone itu pecah gitu. Oke, jadi ada 2 kali keinginan atau aksi atau gesture dari korban atau dalam hal ini perawat untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi pada balita dari si ibu ini ya, dari istri Pak Jason. Begitu Mbak Rosi ya. Karena dari sisi istrinya Pak Jason mengatakan perawat memberikan gesture atau attitude yang tidak sopan, yang justru memberikan rasa tidak nyaman bagi si istri pelaku. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, dalam hal ini karena kita bukan menjadi saksi langsung, kita mendapatkan laporan langsung dari Christina seperti itu. Dan kemudian juga dari kepala ruangan dan satu orang teman yang handphonenya dipecahkan itu, dia berani bersaksi bahwa itu yang telah dilakukan Christina sambil menunduk meminta maaf, lalu kena pukulan dan kena terjang gitu loh.